bisa pengetahuan, ya. Jadi kalau kita gabung itu filosofi, kalau ini filosofi dan sofi kita gabung, dia akan menjadi kata filosofi. Ingat tulisannya ya. Oke, ini biaya ya. Itu transaksinya, atau kalau mau gampang bisa di Indonesia ya. Filosofi. Dia akan menjadi, kalau kita bisa harfiah dalam kebahasaan ya, etimologi, maka filosofi artinya cinta kebijaksanaan, cinta hikmah. Siapa sih namanya hikmah? Kalau namanya hikmah cuma cepat kali kenapa yang cintai, atau cinta pengetahuan. Itulah filosofi ya. Filsuf, kalau orangnya kita kenal dengan filsuf, artinya orang yang mencintai, orang yang cintai hikmah. Ya, jadi seorang filsuf itu pasti dia selalu cintai hikmah. Atau tidak namanya hikmah juga akan dicari oleh seorang filsuf. Dia yang mencintai hikmah, mencintai kebijaksanaan, mencintai ilmu pengetahuan. Itu artinya secara harfiah, ya, filosofi. Ada juga yang memberikan pengertian lain tentang filsafat, ya. Filsafat adalah berpikir radikal. Itu boleh juga jawab seperti itu. Ya. Apa itu radikal? Di tahun-tahun berapa itu kita selalu dilarang kalau bicara radikal selalu mau dipenjara. Jadi awal di tahun 2019, 2020 kalau bicara radikal dianggap selalu radikal tidak bagus, radikalisme. Apa itu radikal? Ya, kalau ilmunya kita kenal radikalisme atau pemahaman. Ini semuanya bagus. Filsafat adalah, kalau kita berfilsafat, kalau kita berpikir radikal. Radikal artinya mengkaji, menggali sesuatu sampai pada akar-akarnya. Jadi kalau berpikir radikal adalah berpikir, ya, metode berpikir yang sampai kepada akar-akarnya. Jadi orang yang berfilsafat itu dia tidak hanya memberi argumentasi apa yang dia lihat saja, tapi lebih dari itu, ya, di luar materi, di luar yang berbentuk wujud dapat ditangkap pancendera, ya, bisa dianalisa. Itu radikal, ya. Jadi berpikir secara radikal artinya adalah tadi, ya, berpikir sampai kepada akar permasalahan. Jadi mirip-mirip orang menerawang, mirip-mirip ahli nujum. Tapi bukan ahli nujum, ya, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Tidak ada? Itu pengertian filsafat. Kita belum masuk ke filsafat hukum, ya. Kita sentuh dulu selisih tentang filsafatnya ini. Saya masuk tadi ke berpikir radikal. Jadi radikal itu tidak buruk sebenarnya. Radikal tidak buruk. Orang yang berpikir radikal dia akan berpikir apa adanya, tidak mana dan tidak kemana. Tapi justru pemikirannya lebih dalam dari yang biasa. Ini contoh gambarnya ini
akar ya kita. Anggap ini akar. Orang yang berpikir radikal dia akan berpikir sampai ke sini, Pak. Dia tidak hanya berpikir di atas permukaan sampai ke bawah, penyelam. Jadi pikirannya bisa menyelam. Tapi itu Pak, teroris dikatakan radikalisme. Teroris dikatakan radikalisme, ya. Ya kalau saya itu bisa masuk politis juga itu. Ya kan? Mengapa teroris bilang radikalisme? Dari mana? Karena orang berpikir radikal tidak mungkin membunuh orang. Tidak ada jalan yang mereka membunuh orang. Kecuali dalam perang. Kecuali perang baru itu pun ada aturan-aturan. Jadi tidak bisa itu radikalisme. Kita mempercayai keyakinan orang yang melakukan pembunuhan sehingga kita dapatkan tidak ajarannya. Pada ajarannya seperti itu dia merusak ajaran. Sehingga lebih radikal. Padahal tidak ada jelas seperti itu yang memberi pembunuh. Jadi bukan radikal sebenarnya, hanya itu salah satu istilah yang diberikan oleh pemerintah. Ya. Nah, tidak ada istilah lain. Kalau saya pikir itu bukan radikal, itu pikiran sesat. Dan berpikir radikal jangan dibilang berpikir sesat. Dia berpikir apa adanya, dia menyampaikan apa adanya dari keyakinannya. Yang seperti itu biasa. Kalau kita memberikan pemikiran sesuai dengan teori yang kita radikal ini, dia tidak mengurangi dan tidak menambah, tapi dia menyelami lebih jauh dari itu. Itu radikal. Nah sekarang ini karena banyak sudah hilang ya, atau muncul lagi sekarang di Solo. Baru-baru sebelum pemilu kan, juga teroris. Kan itu ada beberapa orang itu teroris. Ditangkap lagi. Padahal tidak melakukan apa-apa, hanya dibilang hendak menggagalkan pemilu, ditangkap. Itu. Jadi radikal tidak buruk, ya. Itu radikal itu bagian dari filsafat. Filsafat ini berpikir radikal, berpikir sampai kepada akar permasalahan. Jadi orang yang berfilsafat itu selalu berpikir, dia akan mencari tahu. Jadi, ada apa sesuatu di balik sesuatu. Jadi, kalau ada misalnya yang melakukan pembunuhan, itu pikir ada apa di baliknya itu. Tidak langsung menjustis bahwa pembunuhan itu bisa pencurian. Ya, hanya ini bahaya kalau diterapkan di dalam hukum positif. Ya, bisa-bisa orang mencuri dari penjara. Tapi ada juga orang curi sebanyak kasus hukum dari penjara. Ya. Membunuh itu orang tidak semua di penjara, asal mampu dibuktikan dia melakukan pembelaan. Kalau membunuh tapi melakukan pembelaan tidak di penjara itu. Ya. Itu artinya dipikir apa? Filsafat itu radikal. Jadi dia mencari tahu apa sebab kenapa dia membunuh. Sebab itu membuat dia lepas dari jeratan. Kalau dia membunuh karena ingin membela diri, maka dia lepas selama dia mampu buktikan. Jangan alasan membela diri, kita bunuh orang dengan alasan membela diri, tapi orang yang mati itu yang kita bunuh tidak bawa apa-apa, sementara kita parangi, tidak masuk akal. Nah, jadi kembali lagi. Jadi ada yang masuk logikanya. Kalau alasan kita membunuh orang karena membela diri, maka kita lihat dulu yang mati itu bagaimana posisinya. Apa dia bawa parang atau tidak? Kalau dia hanya bawa sapu lidi, tapi kita membela diri dengan cara menyerang yang parang, itu pembelaan itu namanya tidak seimbang kan? Kecuali dia bawa parang, baru parangnya kita rebut, ya, baru kita kembalikan kepada dia, itu baru membela diri. Ya, jadi salah satu berpikir radikal.
mencari tahu apa sebab dibalik sesuatu, gitu. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Ini kita sudah berapa lama masuk ini? Saya masuk tadi 7:30. Sekarang sudah jam berapa? Sudah? Jam 8:44. Ada pertanyaan? Sebenarnya dosen itu tidak perlu kuliah 2 jam penuh. Dosen kuliah itu anggaplah kalau satu SKS itu 50 menit. Kita berapa SKS ini? 2 atau 4? 2 ya. Kalau 2 berarti 100 menit. 100 menit itu tidak dipergunakan untuk ceramah dosen. Dibagi-bagi itu. Dosen hanya memberikan ceramah itu ya separuhnya. Separuhnya lagi adalah diskusi, tanya jawab. Nah, dalam perkuliahan ini saya harapkan Bapak Ibu sebelum masuk kuliah itu baca-baca dulu referensi, ya kan, yang terkait dengan mata kuliah kita ini. Kemudian untuk dijadikan bahan diskusi. Jadi jangan monoton, selalu berharap materi dari dosen. Dosen kadang materinya keluar, bertambah lagi materinya dari pertanyaan mahasiswa. Kalau ada pertanyaan maka kuliah kita hari ini selesai ya. Oh silakan. Masih belajar tentang terkait radikalisme, Pak. Oh ya silakan. Ya, filsafat, Pak. Jadi kalau dijelaskan tadi Pak, radikalisme itu yang mengkaji lebih dalam. Nah, contohnya kalau yang kaji masalah agama, Ya. sebenarnya berpikir secara mendalam Pak, dan kaji mungkin dia ada salah mengkajinya, salah berpikirnya bagaimana Pak, sehingga mereka jadi melawan pemerintah. Iya, ketika cara berpikir dia bukan radikal lagi. Ya. Terus kemudian kalau filsafat hukum, ya kaji juga tentang hukum, tapi kalau tidak salah kaji juga Pak, berarti bisa terjadi dampak negatif juga. Iya. Begitu. Tapi jangan dibilang radikal. Jadi kesalahan dalam berpikir, kesalahan dalam menganalisis suatu permasalahan bukan radikal. Kan selama ini kita tak tahu kalau radikalisme itu berarti Iya. bertentangan nih. Selama ini pemerintah menggunakan istilah radikalisme untuk menekan para pembuat onar itu, teroris itu, ya kan? Ini pemahaman keliru. Karena radikal dianggap sesuatu yang buruk, padahal bukan yang buruk. Yang radikal itu berpikir sampai ke akar. Kalau sudah sampai akar itu lepas masalah yang sebenarnya aslinya, keaslian. Sementara mereka ini yang membuat kejahatan itu bukan aslinya. Mereka tersesat itu. Jadi memproseskan suatu ajaran untuk mencapai tujuan, untuk membenarkan perbuatannya. Contoh ya, kita belak-belakan saja. Di negara kita ini, ya, ini contoh kecil. Kalau orangnya pakai jenggot, pakai celana pendek, rajin sholat, melakukan perbuatan pasti radikal, ya kan? Iya. Kalau pergi bakar gereja pasti radikal itu. Apalagi kalau pakai jenggot, pasti radikal. Kenapa? Ini kan pengiringan opini bahwa kalau di agamanya ini radikal itu. Tapi coba lihat kejadian baru-baru ini, ada nggak kalian lihat di YouTube ada mas mau berusaha dibakar, 3 kali berusaha dibakar. Mana sekarang bertanya, apakah dia teroris? Bukan. Ya kan? Di zaman dahulu kalau begitu kejadiannya orang gila. Ya kan? Karena apa? Lebarnya tidak pakai jenggot. Ini kesalahan ya. Ya kesalahan. Tidak ada penggiringan. Jadi radikal itu punya makna yang bagus sebenarnya. Ya. Yang melakukan kejahatan yang mengatasnamakan agama tertentu itu orang tersesat. Dia salah kaji.
Ya, harusnya dia menemukan akar yang asli tapi bukan akar temukan, ya. Dia membelok. Artinya orang yang berpikir radikal dia akan menemukan ajaran sebenarnya. Dia akan menemukan kebenaran yang hakiki. Itulah kebenaran sebenarnya. Karena berpikirnya sudah sampai kepada akar permasalahan. Sehingga dia mampu menemukan kebenaran yang hakiki. Kalau bicara masalah kebenaran hakiki, dikasih bolak-balik bagaimana tetap benar. Nah, itu yang hakiki. Sama seperti kalau saya katakan, apa itu adil? Ada yang menyatakan adil ada memberikan sama rata. Harus bilang adil adalah memberikan sama rata. Ya. Dia juga menyatakan adil ada memberikan kepada setiap orang yang sama. Ya. Ada yang menyatakan adil ada memberikan sesuai dengan apanya? Sesuai dengan usahanya. Itu politik proporsional. Tapi dari dua pendapat ini, adil itu apa sebenarnya? Kalau bagi saya adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sudah adil itu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya, karena kita lagi kuliah ini, ya. Jadi peserta mata kuliah ini pasti ada nanti namanya ujian. Ada ujian, nilainya sudah digramus, sedemikian rupa, sudah ada rumus dikasih. Ini rumusnya loh begini. Ya. Ada orang yang rumus dengan hasil rumusnya itu dia dapat poin 40 kan E kan? Ya. Ada sahabat temannya satu dia dapat poin 85 kan A. Setelah digodok rumus, yang dapat poin 40 itu saya tulis di nilai sistem A. Sementara dapat 5 saya tulis E. Apa itu adil?